bumi dan di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, seperti di bumi. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini, sebab kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melawat seluruh umat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, di saat situasi yang saat ini dalam keadaan krisis, tetapi kami percaya firman Tuhan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami memegang janji-Mu Tuhan akan berlaku dalam hidup kami, sepanjang hidup kami, bahkan anak-anak cucu kami tidak meminta-minta, tetapi memberi pinjaman. Terima kasih Bapa, Kau yang luar biasa atas hidup kami, dan Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Syukur bagi-Mu Bapa. Saat ini kami siap bermazmur bagi-Mu, kami siap bersorak-sorak bagi Tuhan, dan kami siap memuji Engkau, sebab di atas pujian kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang siap bagi Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak. Pemilik
Biarlah kita yang datang kemari ini adalah orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Katakan amin. Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, harus kita bertobat, itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, gereja kita ini adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dosa, keduniawian, perilaku yang jahat. Ada banyak saudara. Oleh karena itu saudara, biarlah kita bukan sekedar jadi anggota gereja, tapi kita adalah orang-orang yang mencari kerajaan Allah. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua apa? Akan ditambah. Siapakah orang yang mencari kebenaran Tuhan? Adalah orang yang bertobat. Saya dulu Kristen, tapi saya jadi anggota gereja saja, aktif ke gereja. Tapi saya nggak mengerti arti pertobatan. Makanya saudara, arti bertobat kita nggak sama lagi dengan orang lain kebiasaan. Tapi kita di sini adalah orang-orang sudah terpanggil yang keluar dari kegelapan masuk pada terangnya yang ajaib. Ya, di layar 98 kita baca bersama-sama apa dikatakan? Lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebutkan. Yang kedua, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Mungkin kita sudah tidak pernah menyadari. Saya dulu nggak pernah menyadari, karena saya merasa saya ini baik, padahal saya sudah jauh persekutuan saya dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan itu pokoknya hari Minggu gereja udah cukup, sudah Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, gimana ya udah Minggu nanti minta ampun dosa, sudah cukup. Saudara, arti bertobat itu rupanya kita ini, saya ini dulu rupanya udah jauh dari Tuhan, gak dekat lagi dengan Tuhan. Makanya arti bertobat itu menyadari keadaannya. Akhirnya dia bangkit dan pergi kepada bapaknya dan berkata padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi orang yang bertobat itu menyadari apanya? Kesalahan. Menyadari apa? Dosa. Kalau kita saling menyadari satu dengan yang lain, wah itu luar biasa. Karena banyak orang gak bisa pernah menyadari ada kesalahan. Dosa siapapun, saya juga. Apakah saya butuh pertobatan? Butuh. Makanya hal yang pertama bagi kita datang ke gereja ini, ke tempat ini, biarlah setiap orang menyadari keadaannya, dia pernah berbuat dosa. Amin. Oh, aduh, udah salah aku. Udah salah membuat dia hati yang tersinggung. Udah salah membuat dia marah. Udah salah di aku ini. Aku udah salah aku melawan dia, udah salah aku. Itulah menyadari. Sesudah itu, perhatikan di sini ayat 19.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upah Bapa. Orang yang bertobat itu ada pengakuan dalam kehidupannya bahwa dia tidak apa? Tidak layak. Ini tidak layak. Jadi saudara, dia datang tidak layak, akhirnya dia bangkit pergi mendapatkan bapaknya. Artinya dia tadi sudah jauh, dia bangkit berbalik 180 derajat. Dia datang kepada siapa? Bapaknya. Dekat dia kepada bapaknya. Dia mau bersekutu dengan bapaknya. Walaupun kalau kita baca tadi saudara, dia nggak layak disebut anak siapa? Bapaknya. Dia ingin jadi apa? Umpahan. Itulah kerendahan hatinya. Dia sadar. Ya, dia sadar. Akhirnya saudara, karena ada hatinya seperti begitulah, waktu bapak lihat anaknya dari jauh, gimana bapaknya? Bagaimana? Berlari mendapatkan siapa? Anak. Saya yakin batin bapak dengan anak itu menyatu. Dia tahu anaknya ini sudah menyadari keadaannya. Dari sikap hati seseorang, bapak itu tahu. Amin. Dari sikap hati seseorang itu bapak tahu. Dia mengenal bagaimana keadaannya. Dia tahu anaknya merindukan kasih sayang daripada bapaknya. Dia sudah jauh. Dan dia bangkit pun gak usah jadi anak dan upahan jadi. Diterima gak permohonan anaknya ini jadi upahan? Diterima atau enggak? Tidak. Malah dikasih lagi pesta. Inilah orang yang mau berbalik, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya mau datang kemari adalah orang-orang yang bertobat. Katakan amin. Jadi bukan kita mau jadi anggota gereja, tapi kita bisa masuk kerajaan Allah, bersekutu dengan Bapa. Saya yakin orang yang bertobat dan bersekutu kembali kepada Bapa, dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Ambil cincin, pesta lembu, apa semuanya, luar biasa. Karena apa? Inilah orang yang merasa nggak layak di hadapan Bapaknya, tapi dilayakkan Bapa. Karena apa? Dia sudah nyadari keadaannya. Dia bangkit mau berperan pada Bapaknya. Dia mau merasa tidak layak lagi sebagai anaknya. Itulah sikap hati orang yang bertobat. Katakan amin. Haleluya. Jadi kewajiban kita menjadi anggota gereja kita. Saya mengarahkan kepada gereja kita ini agar kita mengerti kita kemari untuk datang kepada Tuhan. Kita kemari untuk bertobat kepada Tuhan. Untuk datang merendahkan hati kepada Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Biar Tuhan layakkan kehidupan kita. Katakan amin. Mau bertobat? Siapapun juga kita. Ada kekurangan-kekurangan kita. Terus kita mengalami perubahan. Itu namanya metamorfosa. Makin lama makin baru, makin lama makin baru, makin lama makin baru, makin lama makin baru. Jadi kehidupan kita, makanya dikatakan siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang lama apa? Sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Pergaulan kita pun pergaulan yang sudah berubah. Makanya kita baca Roma 12. Kita baca ya. Inilah orang berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh sehingga kamu dapat membedakan mana apa yang baik, yang
berkenan pada Allah dan yang jadi orang bertobat itu tidak lagi sama seperti orang kebiasaan. Makanya katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Sehingga kita bisa membedakan. Oh ini yang baik sama Tuhan, ini nggak baik. Ini yang berkenan sama Tuhan, ini yang tidak berkenan. Kita nggak bisa membedakan. Hidup kita, pergaulan kita juga kita bisa membedakan kita. Saya bisa membedakan mana yang layak sama saya, mana yang layak tidak layak. Tontonan juga gitu, saudara. Mana yang berkenan, kan gitu. Ya. Katakan amin. Amin. Saya kira kita punya TV semua di rumah, betul nggak? Berapa jam nonton TV satu hari? Ada di sini nggak nonton TV? Ada, buku juga. Saya nonton TV juga. Tapi saya nonton berita. Ada kami grup WA keluarga. Ya, karena saya ini firman gitu. Yuk nonton Indonesia yuk. Ada nih bunga nangis kali-kali kan gitu kan. Saudara, masalah bukan larang-larang ini ya, bukan ya. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita sudah mengerti mana yang berkenan kepada Allah, yang baik, mana yang tidak. Amin. Amin. Untuk apa saya waktu aku di situ? Untuk apa waktu kami di situ? Lebih baik aku baca firman. Lebih baik aku berdoa. Haleluya. Akhirnya kalau nonton aku menangis, akhirnya aku menangis saja dalam hidupmu nanti. Artinya kita tidak bisa memilah-milah mana kita sebagai orang percaya, mana yang tidak. Terus terang aja, kami ada TV kami. Ada kan satu hari ini nggak nonton. Saudara, kenapa? Kami mengerti. Firman Tuhan katakan jangan serupa dengan apa? Lihat kan, Lut, anak-anaknya, istrinya sudah dibawa malaikat lari, saudara. Ayo kita ke Sodom dan Gomora. Yang lihat ke belakang siapa? Dia lihat gunung-gunung, aduh Sodom dan Gomora yang cantik hebat itu terbakar lah gitu. Mungkin sayang kali. Akhirnya jadi apa dia? Saudara, pada zaman Yesus katakan keadaan sama seperti siapa? Sodom. Amin. Kau punya HP, tinggal kau yang memilih. Mana yang bisa kau lihat, mana yang tidak. Orang lain gak lihat, tapi antara kau dengan Tuhan yang lihat. Oh saudara, kehidupan rohani kita ini akan diukur dalam Wahyu 11 ayat 1-2. Baik suci itu adalah kita, itu akan diukur. Makanya dikatakan yang sebelah luar jangan diukur, itu diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau saudara baca selama 42 bulan lamanya, coba kita baca Wahyu 11. Dagu embun seperti tongkat empurukanya. Kata-kata yang berikut apa dikatakan? Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka. Jadi kita, ya makanya dibangun bait suci itu kita, mesbah itu tempat ibadah kita dan beribadah di dalamnya. Ayat 2. Kita baca. Tetapi kecualikan lantaran bait suci yang di sebelah, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menjadi kota suci 42 bulan namanya. 42 bulan berapa tahun? 3,5. Itu antikristus. Bait suci yang sebelah lu yang gak masuk di dalam sesuai ukuran firman tadi, dia masih di luar.
di dalam ukurannya Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang bertobat, katakan amin. Amin. Kita adalah orang yang tidak sama seperti dunia ini, katakan amin. Bertobat, tapi ada tujuan Tuhan bagi kita. Kita juga membawa jiwa-jiwa agar mereka juga bertobat datang kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita buka lagi Lukas 15. Ayat 4 ayat 8 lah saya baca. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10 kita baca sama-sama. Dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oleh karena itu saudara, kita diutus untuk membawa jiwa-jiwa agar mereka juga bertobat, datang kepada siapa? Yesus. Kalau kita lihat lagi saudara di dalam ayat yang ke-7, Lukas 15 ayat 7, kita baca sama-sama. Dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan apa? Pertobatan. Diumpamakan ada 100 domba, satu domba yang tersesat, tapi gembala itu mencari domba yang tersesat ini, ditinggalkan 99. Berarti yang lebih utama yang satu ini. Karena apa? Yang satu ini butuh pertobatan, tapi yang 99 ini gak butuh apa? Pertobatan. Jadi yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau bertobat, daripada orang merasa benar dan tidak mau apa? Makanya kita diutus saudara untuk mencari domba-domba yang tersesat ini, mencari orang yang terhilang seperti dirham yang hilang itu. Kalau dia jumpai dan dia ditemukan yang satu dirham ini, dia bersukacita. Begitu juga dengan malaikat-malaikat di surga bersukacita. Amin. Makanya kita membawa jiwa saudara. Jiwa itu saudara harta yang paling berharga di hadapan Tuhan. Lebih daripada apa memberikan 10 miliar kepada Tuhan. Maka saudara, kita mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Apalagi masa-masa pandemi ini banyak orang susah, gampang tuayan, gampang kita mencari jiwa. Carilah jiwa itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat di surga senang. Belum tentu kau dapat 10 miliar malaikat di surga senang. Tapi kalau kau bawa satu orang bertobat saudara, malaikat di surga pun bersorak-sorak. Makanya hal yang kedua, biarlah kita menjadi pemenang-pemenang jiwa. Makanya dulu Renat Bongkel dan dipanggil Tuhan, ada 2 hamba Tuhan. Kemarin dipanggil Tuhan namanya Marsur. Saya teringat waktu SMA dulu tahun 70-an. Dia khotbah di Stadion Teladan. Ngapain lagi rame-rame orang di sini? Maklum saya di gereja-gereja tradisi. Tapi saya lihat mujizat luar biasa. Loh, kok lain ya sama pendeta yang di gereja kami lain, kok hebat kali lagi ya. Terjadi mujizat, apa betul itu dari kesembuhan? Tapi suaranya itu enak luar biasa. Sampai kagum lah. Mulai dari situ sudah mulai ada kekaguman saya. Kalau bisa lah aku seperti pendeta kayak gini gitu. Dia membawa jiwa dari itu. Saya dari dulu bukan ada keinginan jadi pendeta, tapi bagaimana supaya keluargaku diselamatkan. Aku belum jadi pendeta, tapi aku sudah melayani ke kampungku. Kulayani orang-orang, kulayani kawan-kawanku. Sampai orang yang bilang itu gila, belum pendeta kok sekali melayani Injil atau pendeta di sana. Gak jadi masalah sama kami.
Sampai kami di kebun bawa kelapa-kelapa sawit, saudara. Untuk apa? Dengar firman ini. Firman ini begini, saya katakan. Harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen biasa. Gak ada artinya, harus dilahirkan kembali. Harus lahir baru, saya katakan gitu. Karena apa? Karena saya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Untuk itulah saudara, gereja kita ini adalah gereja yang ngisi. Saya sudah pernah katakan pelayanan kita sebenarnya bukan di dalam tapi keluar. Kau bisa mendoakan orang susah, kau bisa mendoakan orang terbeban, bawa kepada Yesus. Bawa kemari adalah bawa kepada Yesus. Amin. Ya. Bukan bawa kepada saya. Maka kita bisa menangkan jiwa-jiwa. Yang kita menangkan bukan kalangan Kristen aja, enggak. Kalau kalangan Kristen berpindah-pindah. Saya ditunjuk Tuhan. Sudah saatnya saudara kita seberang dilawat oleh Tuhan. Berani beritakan Injil. Ada satu ayat yang menantang saya. Coba kita buka 1 Korintus 9 ayat 16. Siapa pun bisa kita dipakai oleh Tuhan. Gak harus jadi penginjil dulu, gak jadi pendeta dulu. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama. Kita baca satu yang dikatakan. Karena jika aku beritakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Apa dikatakan? Sebab itu adalah keharusan apa? Apa lagi? Celakalah aku jika aku tidak. Iya. Mungkin tetangga kita nggak usah malu. Tuhan katakan kalau kau malu menyaksikan aku juga malu menyaksikanmu di hadapan Bapakku. Waduh. Makanya kami dulu pernah di Sudako. Caranya kami memberitakan Injil ini gini. Yang pertama bilangnya dia di sana. Yang kedua kawan masuk ke sini. Jadi nggak nampak kawan. Jadi kami gini. Apa kali susah banget. Dia lama gini. Doa sama Tuhan Bang. Seperti orang baru, maksudnya biar yang sudah itu dengar. Itu hanya strategi aja. Dan pernah saya jumpa juga di angkot udah lama ini, Pak, kenal aku Pak? Minggir. Aduh Bapak jangan-jangan yang ini kok mukanya masih sama katanya. Kenapa? Pak, aku waktu itu betul-betul terima Yesus waktu Bapak layani orang di angkot katanya. Padahal kawan saya itu. Amin. Amin. Karena apa? Ada hati memberitakan Injil menangkan jiwa. Dalam Yeskir kalau kau tahu dia orang berdosa dan tidak kau ingatkan darahnya nyawanya kutanggung padamu, itu yang menakutkan kita. Makanya Paulus katakan celakalah aku jika aku tidak apa memberitakan. Itu merupakan keharusan bagi kita. Saya yakin pandemi ini ada cara Tuhan agar jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena pelayanan online ini saudara. Ya, ada banyak bahasa yang dikirim ke mana-mana. Dan luar biasa juga nih saya pikir. Saya tanya Tuhan, gereja kan sih dibatasi, harus jaga jarak apa semuanya ini nanti ini. Tapi Tuhan katakan sama saya, kalau saya tak apa semua, jangan batasi kuasaku bekerja. Tuhan, gimana nih Tuhan nanti tertular apa semuanya? Tuhan katakan apa? Jadikan gerejaku seperti rumah sakit. Berarti saya pikir ada roh penyembuhan di gereja Tuhan. Amin. Kalaupun nggak ada vaksin, ada lebih dari ada vaksin di gerejanya Tuhan. Katakan amin. Kita ngadakan perjamuan kudus, saya yakin lebih daripada vaksin. Saya kadang lihat pernyataan Tuhan, walaupun kadang pikiran kita bekerja,
Kita bahas-bahas, walaupun kita tetap physical distancing, walaupun kita tetap cuci tangan apa semuanya, kita jaga-jaga karena ini kelinci tak musuh yang bekerja. Walaupun ini jangan anggap enteng, karena begitu licik. Kenapa saya katakan begitu licik? Hamba Tuhan pun bisa kena, pendeta pun bisa kena. Itulah membuat kita tetap berjaga-jaga. Katakan amin. Tapi kita perlu, saudara, punya iman yang luar biasa bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja. Katakan amin. Sekiranya pun ada virus-virus pada hari ini di tempat kita, karena kita nggak tahu, saya pun bisa saja bawa apa semuanya. Tapi kita yakin kuasa nama Yesus bisa menghancurkan kekuatan virus itu. Inilah yang kita beritakan. Maka kata ada orang percaya, saudara mengusir setan dalam namaku, meletakkan tangan pada orang sakit itu akan sembuh. Saya kadang kan nggak boleh dekat tangan, salah tangan. Jadi sekali saya minta tuntunan Tuhan, kalau suruh Tuhan katakan letakkan tangan, saya letakkan. Tapi kalau enggak, saya punya hikmat juga. Tuhan, gimana kalau nggak letakkan tangan? Banyak caraku. Saya bilang, Tuhan, tapi jangan cara pakai kuda sama tanah ya, seperti kau bilang. Jadi gimana? Jarak dekat, jarak jauh itu sama saja. Perwira Kapernaum katakan aja sepatah kata kepada hambaku di sini, Tuhan, gak usah kau datang ke rumahku, pasti dia akan sembuh. Doa itu tidak mengenal jarak. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi sekiranya saya dalam topang tangan, percaya saja dengan iman. Amin. Aku begini aja, oh sembuhlah saya katakan. Haleluya. Amin. Amin. Kan kemarin hujan-hujan aja ya. Hujan. Istri saya, Pak, gimana hujan besok ini? Ini nggak saya hujan. Salah malam. Saya katakan gini, aku praktekkan iman seperti Elia. Tidak akan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan kecuali aku katakan. Berarti bergantung perkataan Elia. Kalau dikatakan tidak turun. Aku bilang tadi malam, hujan. Aku bilang sama kau ya, jangan kami pagi-pagi hujan deras kau. Kalau bisa sampai tembung, jangan hujan. Gak hujan. Kalau dia mulai rintik-rintik, aku katakan lagi. Kau gak dengar aku katakan tadi malam ya hujan? Elia katanya adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya aku praktekkan cara Elia. Amin. Markus 11:23. Kalau enggak kau membimbang hatimu, apa yang kau katakan terjadi, itu akan terjadi. Jadi kalau kau katakan kau sembuh, dia akan sembuh. Katakan amin. Amin. Kalau kita katakan sudah kandungan, kau hamil, dia akan amin. Katakan aja. Kemarin saya melayani, tadi malam saya pulang. Datang suami istri, belum dapat anak. Udah berapa tahun rupanya dia menikah, belum dapat anak. 1,5 tahun, Pak. Oh, ada tempat kami udah 10 tahun. Berapa tahun? 8. 10 tahun kan? Udah 10 tahun. Jangan-jangan datang pula di rumah. Tapi ya, percaya aja. Aku doakan dalam nama Yesus, mengandunglah kau, terbukalah kandunganmu dalam nama Yesus. Amin. Dia belum begini. Dia tunggu lagi tenang. Udah, iya, percaya aja. Udah percaya aja. Amin. Makanya saudara, kita menginjil, tunjukkan kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Amin. Roh Tuhan ada dalam dirimu. Kuasa yang ajaib ada dalam dirimu.
makan obat enggak juga. Ini mesti ditendang juga ya saya pikir. Udah dibikin air panas semakin sakit. Kau penyakit dari mana? Dari setan, dari genderuwo, dari mana kau? Tinggalkan dirimu dalam nama Yesus. Apa-apa minta dalam nama Yesus. Untung dia dikatakan. Amin. Lama-lama dia sudah dekat saya. Minggu yang lalu sebenarnya saya nggak tahan lagi. Coba ya. Minggu yang lalu bertemu terus ya. Di sana saya udah kadang-kadang sakit. Udahlah, siapa aja lah tolonglah kasih tahu nanti siapa di sana yang khotbah sih. Udah mau kasih catatanku. Tapi aku pulang bisa berlari-lari naik tangga. Katakan amin. Biar kita mau jadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Ibu-ibu jadi saksinya Tuhan. Bapak-bapak jadi saksinya Tuhan. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi penginjil. Gak usah pun dilatih di sini, gak jadi masalah. Tuhan yang merapi engkau, Tuhan yang latih engkau sendiri. Katakan amin. Aku dulu hampir 10 tahun belum dilatih ke gereja. Jadi keliling aku sana kemari. Kalau ditanya, Pak dari gereja mana? Gak tahu aku bilang. Untung gak ditanya, mana kartu Pak pendeta perjalanan? Untung gak ditanya. Saya hanya pakai SK 28, Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa, Pak. Sudah sampai aku ke Palembang, sudah sampai aku ke Jakarta, sudah sampai aku ke Bogor, sudah sampai aku ke Batu Malang. Ada yang mengkosip? Tidak ada. Trik demi trik aja. Itulah berani yang melangkah saya. Amin. Aku berani dulu sendiri. Karena masih sendiri. Karena tidak ada yang dipikirkan kan. Kalau sekarang masih dipikirkan. Istri ini, anak-anak, jadi pikiran ini. Sebenarnya saya ini orang punya iman yang luar biasa. Makanya waktu baru menikah pun, ya baru diingat istri. Kan kalau pulang dari Makassar kan kita jual cincin kawin kita. Malu aku mau gantikan gimana lagi? Tahu saudara hasil jual cincin kawin? Saya ingat di Surabaya saya ikut seminar. Itu dia kasih semua sama Paul Seluruh. Karena dia bilang begini, ini mulut seorang nabinya Tuhan. Kasih semua yang ada di kantong untuk persembahan. Bapak kau terima berkah berkali-lipat ganda. Wah, gimana ini? Aku kan masih di Surabaya, ke Jakarta lagi, ke Medan lagi. Gini-gini lah tanganku. Asli. Aku pikir-pikir, apa di sini kantongku semua ini uangku yang kasih cincin itu untuk ongkos pulang. Aku pikir hari kami kan ada, kalau seminar kan ada tempat penginapan, ada koper, itu paling di situ gitu. Ini biasanya saya ingat saya di kantong saya ini di jauh pertama itu hanya yang berapa aja. Ya anehnya yang suka cinta anehnya apalah itu. Dia dekat kita coba seorang di mana lagi? Apa berlipat? Ini mulut seorang nabi itulah pada suruh ya. Ku ambil lah begini, nggak tahu tak berapa lagi, mungkin ngomong yang biasa lah. Pluk. Pulang aku malam yang penginapan, kuliah di koperku, rupanya uang itu semua di kantong. Nggak ada yang ku kenal di sana. Kemana lagi aku minta tolong sama orang? Padahal rencana saya ke Jakarta ada kakak saya kasih pengertian dan itu nanti, naik bus aku nanti. Tapi cara Tuhan, gedung itu ada di atas, ada di bawah. Waktu nyanyi, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di mana lagu ulang ini? Dalam nama Tuhan
Jumpa aku kawan sekampung yang pernah kulayani, mau jadi staf. Ngapain dia jauh-jauh dari ini, dari Kisaran sana ke Surabaya? Kok nekat kali lagi ikut seminar ini? Saya pikir sudah 3 tahun aku gak jumpa. Akhirnya dia cerita aku, betul gak itu posisi lah orangnya. Akhirnya aku dapatkan, namanya Timbul Syah. Ngapain kau di sini? Aku baru kawin, aku bilang. Loh, ngapain kau di sini? Ya aku dari sini. Loh, kerjamu? Ya aku tinggalkan. Loh, kok kau tinggalkan? Ya kau aja pun kau tinggalkan semua kamu. Katanya, pantas lah aku kalau kamu bilang aku orang gila. Karena orang pun dia setap, dia sekolah Alkitab di biji malam. Jadi hamba Tuhan. Ditinggalkan semuanya, tak melayani. Rupanya kawin lagi sama orang di Mojokerto. Pendek ceritanya, istrinya kepala cabang BNI di Mojokerto. Akhirnya saya mau pulang saudara. Untunglah kau kemari, katanya. Masih di atasku. Dia panggil nama saya. Kenapa? Kami selama ini berpikir-pikir. Kami biasa tiap tahu kasih korban persembahan yang sudah dikumpulkan istriku. Kan ada tip-tip, inilah. Untung aku datang, untuk mulai ini. Gede kali pikirku. Tahu hasilnya, lebih daripada 2 pulau ini kami lipat dari hasil jual emas pernikahan kami. Yang herannya, kok lupa pula aku beli lagi emas itu. Makanya saudara, ada cincin emas itu yang kawin? Kami nggak ada. Itulah bantuan itu. Karena saking cintanya aja pekerjaan Tuhan, lupa cinta suami istri. Artinya gini, orang yang melayani Tuhan itu diberkati Tuhan juga. Amin. Hal yang ketiga, biar kita lihat ya. Untuk apa kita di sini? Yang kita kemarin ini adalah untuk kita orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar beribadah, tapi orang yang apa? Sungguh-sungguh. Yang bedakan kita dengan Elia luar biasa. Kita perhatikan Yakobus. Yakobus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Apa dikatakan? Elia adalah apa? Sama seperti, kalau saya tanya Elia hebat gak? Luar biasa gak kuasa Tuhan? Luar biasa. Doanya luar biasa. Menurunkan hujan, mengadakan tanda mujizat. Tapi Elia itu katanya manusia biasa sama seperti. Tapi yang bedakannya apa? Kita baca sama-sama. Apa dia katakan? Dan ia telah apa? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa tahun? 3 tahun. Berarti yang bedakan Elia sama kita itu beda tipis saja. Kita berdoa, tapi Elia apa? Berarti kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sama nggak seperti Elia? Makanya saya katakan, biarlah orang yang datang kemari orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Bayangkan waktu itu masa kekeringan, Elia nggak pernah kekurangan. Janda yang di Sarfat pun tidak pernah kekurangan karena mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Ya. Waktu temari awal-awal kita kan nggak ada masuk apa semua, nggak ada pemasukan kami. Saya mau katakan lah, ini kesaksian saya. Lebih banyak pemasukan kami nggak beribadah daripada beribadah. Khotbah online-ku rupanya didengar orang. Kan sedikit siapa yang mau berikan persembahan kan ada kan? Klik, Pak, 5 juta. Bayangkan sekali khotbah ada orang berikan korban 5 juta. Hebat nggak? Mujizat nggak? Rahasianya doanya bagaimana?
sungguh-sungguh. Orang doa sungguh-sungguh itu doanya bukan 15 menit, bukan setengah jam, bukan 1 jam, tapi doanya berjam-jam. Amin. Katakan berjam-jam. Berjam-jam. Katakan berjam-jam. Berjam-jam. Mujizat akan terjadi. Amin. Ada harga yang kubayar. Ya. Amin. Gak ada kegiatan apa aku berdoa. Oh Tuhan, gimana kalau gak ngepul lagi asap dapur kami ini Tuhan? Gak didengar istriku. Nanti makin ngeri dia hidup di pikirnya kan gitu. Tapi aku yang tahu. Tapi Tuhan lihat hatiku. Tenang. Gak beribadah pun. Tapi kau bukan bergantung pada beribadah. Tapi kau bergantung padaku, kata Tuhan. Amin. Luar biasa. Bayangkan, kalau 5 juta per minggu, 1 bulan berapa? Kalau hitung-hitungan ekonomi, aku pikir-pikir lebih aku pokok online. Tapi karena aku mengasihi jiwa-jiwa itu yang utama. Katakan amin. Katakan amin. Mujizat luar biasa. Waktu itu terjadilah saudara, anakku butuh uang saudara untuk apa? Tesisnya 20 juta. Jadi, karena masa pandemi ini orang pinjam kan payah kan? Rahasianya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kau berdoa. Sungguh-sungguh kau doa puasa. Sungguh-sungguh ikut konser. Sungguh-sungguh ikut kegiatan kawanita. Sungguh-sungguh ikut ibadah raya. Tuhan perhitungkan itu, Tuhan catat. Haleluya. Dalam Mazmur dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di hadapan orang fasik. Amin. Yang utama dalam hidupku, aku masuk dalam hadiratnya Tuhan. Aku gak mau berlama-lama di TV. Apalagi nonton apa tadi? Ku menangis, ngurangi berkat Tuhan. Tadinya sudah begini ngorok. Padahal kau berikan waktu dalam menonton itu untuk berdoa. Berkat Tuhan. Amin. Karena kau berbeda dengan yang lain. Amin. Anak Tuhan yang lain nonton sinetron, tapi kau berdoa nonton sinetron masih jauh Abraham. Yes. Amin. Amin. Yang terakhir, kita ke gereja ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi dan memperdulikan. Kita baca Lukas 10 ayat 33 sampai 37. Saudara, kita memiliki iman, pengharapan dan kasih. Mana yang paling besar? Kasih. Kau memiliki iman yang luar biasa memindahkan gunung, tapi kalau nggak memiliki kasih, seperti gong yang merincing. Kita baca Lukas 10. Biarlah kita hidup kasih. Di dalam kitab Wahyu, jemaat yang dipuji Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Arti Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Ayat 33 kita baca bersama-sama. Kita baca ini tentang kasih, kita baca 1 ya, apa dikatakan? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh dia, pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan apa? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Dan ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesuatu manusia yang dari apa? Sesama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuat demikian. Yang 3 orang itu Imam, Lewi, dan Samaria. Imam itu tahu firman Tuhan, tapi tidak ada kasih. Lewi itu hamba Tuhan, tapi tidak ada kasih. Tapi Samaria ini gak tahu apa-apa, tapi memiliki apa? Amin. Kasih itu memperhatikan, kasih itu memperdulikan. Saya kadang orang punya kesusahan hubungi saya. Tahu? Waktu saya habis kadang 1 jam untuk menghibur mereka. Ada keterima apa? Enggak ada, hanya kedoakan.
sama saya terima dengan lapang dada. Kecuali saya sendiri. Kalau kau punya beban, saya bisa mendoakan. Itulah yang saya kasih. Kalau ada uangku 10.000, kalau bisa kasih. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Kita harus memiliki apa? Kasih. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau gereja ini gereja yang memperhatikan sesama. Amin. Itulah kan? Kalau kasih itu bisa membela orang. Katakan amin. Petrus ikut Yesus pertama hanya ingin lihat mujizat Tuhan. Wih, luar biasa sekali. Aku bisa berjalan kasih. Wih, luar biasa sekali. 5.000 orang kasih, 500 ikan kasih. Oh, luar biasa sekali. Dikala ditangkap Yesus, dia bagaimana? Waktu Yesus ditangkap, dia menyang. Ada membela Yesus enggak? Makanya waktu dijumpa Yesus, Simon Petrus, apakah engkau apa? Karena apa? Selama ini Simpson ikut Yesus hanya untuk lihat apa? Kalau udah gurunya dapat masalah, dia mau menolong nggak? Dia membela nggak? Kasih itu membela. Katakan amin. Sekiranya saya tiba-tiba ditangkap oleh yang lain-lain, jangan-jangan lari cicing dan semua. Mau membela saya enggak? Membela. Belajar mau membela saudaramu. Katakan amin. Itulah kasih. Makanya saudara, biarlah kita memiliki kasih satu dengan yang lain. Katakan amin. Kasih itu mengikat kita, menyempurnakan kita. Jangan cari kekurangan-kekurangan kesalahan orang lain. Jangan gosip-gosip di orang lain. Jangan. Kasih itu Hamzah katakan menutupi apa pelang. Amin. Apa perkara ini kau dapatkan? Kau menjadi orang yang luar biasa. Tuhan berkati kita. Mari kita bagi dunia. Yesus mengasihi. Bukan Yesus. Kita juga mengasihimu. Kalau kita bisa berbagi beban. Tapi kita datang kepada Yesus. Apa sakitmu? Apa beban beratmu? Apa masalah hidupmu? Biarlah kita saling mengerti satu sama lain. Firman Tuhan katakan menangislah dengan orang menangis. Bersukacita dalam kita bersukacita. Mungkin kau pada ada yang menangis. Punya ada masalah hidupmu, ekonomimu.
kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Jangan biarkan mereka dalam kekurangan. Kelimpahan berkat turun atas hidupmu pada hari ini. Kesehatan terjadi dalam hidupmu. Virus corona tidak mengena dalam tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Biar minggu-minggu ini kemuliaan Tuhan akan menyertai kami. Berkati kami pada hari ini yang membaptis anaknya. Biar namanya tercatat dalam buku kitab kehidupanmu. Kami yakin mereka adalah umat pemenang Tuhan. Malaikat di surga akan bersorak-sorak, di mana ada orang bertobat dan datang pada Engkau Yesus. Terima kasih, berkati kami semua Bapa. Keuangan kami berkati Tuhan. Semuanya anugerah Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara yang dikasih dari Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera pada Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus, itulah yang tetap menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua. Siapa yang percaya semua kita katakan?